Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gangguan pada tulang. Dan kelompok kami terdiri dari pertama Muhammad Wildan Mukholadun, absen 28 yaitu saya, lalu ada Nafis Asyam, absen 29, ada Nail Agni Alafta, absen 30, dan Naufal Ahmad, absen 31. Langsung saja kita lanjutkan tentang presentasinya. Apa itu gangguan sistem gerak? Kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit karena makanan atau kebiasaan posisi tubuh yang salah. Berikut beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka. Gangguan pada tulang. Pertama, fraktura. Fraktura adalah patahnya tulang akibat benturan atau pukulan keras. Fraktura atau fraktur terjadi ketika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Fraktura ada beberapa, ini salah satunya fraktura tertutup atau simplex. Tulang yang patah tidak tampak dari luar atau patahnya di dalam. Lalu ada juga fraktura terbuka atau kompleks. Tulang yang patah tampak dari luar atau sudah menembus kulit. Dan juga ada fraktur avulsi, terjadi karena kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang, bagian tendon yang melekat. Tendon adalah struktur dalam tubuh yang menghubungkan otot ke tulang. Lalu ada fraktur patologis. Fraktur patologis terjadi jika tumor atau kanker telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Patah tulang kompresi atau penekanan terjadi karena tekanan suatu tulang dengan tulang yang lainnya. Dan gangguan tulang yang kedua itu gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi akibat distorsi otot, sindrom Marfan, sindrom Down, sikap tubuh yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafis. Ada beberapa. Yang pertama, lordosis. Lordosis adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke dalam tubuh dan membuat penderita menjadi terlalu tegap. Kemudian ada kifosis. Kifosis adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah luar tubuh dan membuat penderita menjadi bongkok. Selanjutnya, skoliosis. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke samping kiri atau samping kanan yang membuat penderitanya bungkuk ke samping. Kemudian ada kelainan pada tulang leher yang disebut sublubrikasi. Kelainan ini menyebabkan kemudian ada adalah salah satu bentuk kekecilan tubuh yang sering dijumpai. Gangguan terutama pada pertumbuhan tulang-tulang panjang. Sekitar 85-90% kasus merupakan mutasi genetik. Kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos dan mudah patah karena kurangnya hormon testosteron pada lelaki atau hormon estrogen pada wanita. Lalu rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang anak-anak, berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Menyebabkan kaki membentuk huruf O. Hidrosefalus disebut juga kepala air, adalah gangguan aliran cairan di otak yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala menjadi besar. Lalu layu. Layu adalah atau semu adalah tulang yang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis. Selanjutnya, yang ketiga gangguan pada sendi. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Dapat terjadi karena banyak mengangkat, membawa beban terlalu berat, atau infeksi. Gambarnya seperti samping. Ini adalah urai sendi, adalah robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Lalu ankilosis, sendi nggak bisa gerak, adalah sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Selanjutnya terkiling atau kesleo, sprain, adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa.
dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah dislokasi sendi. Terkilir adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Nah, ini ya gambarnya. Contoh terkilir atau dislokasi. Mulai sendi ankilosis. Oke, selanjutnya osteoartritis adalah kerusakan tulang rawan yang menjadi bantalan sebagai sendi. Penyebabnya adalah penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang berlebihan. Selanjutnya, artritis adalah peradangan sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Di sini ada banyak artritis ya. Satunya adalah artritis reumatoid, artritis eksudatif, osteoartritis, gout artritis, artritis septik, dan artritis Zika. Ini adalah artritis reumatik, timbul karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang sehat, lalu menyebabkan peradangan yang merusak sendi. Lalu ada gout artritis, adalah kelebihan asam urat di tubuh yang berlangsung bertahun-tahun sehingga terjadi penumpukan asam urat yang mengkristal di sendi. Selanjutnya adalah artritis psoriatik, adalah radang pada sendi yang terjadi pada orang yang menderita psoriasis di kulit atau kuku. Artritis Zika adalah berkurangnya minyak sendi sinovial yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Lalu ada artritis eksudatif, adalah timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit saat digerakkan. Lalu yang terakhir ada artritis septik, adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad. Gangguan pada otot, yaitu kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar maupun dalam. Faktor luar dapat diakibatkan karena kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam bisa terjadi karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih. Selanjutnya, hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Atrofi, yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot digunakan atau digerakkan. Distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Selanjutnya, tetanus, yaitu penyakit kejang otot atau otot yang terus berkontraksi sehingga tidak dapat berkontraksi lagi. Kram, yaitu otot yang tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan nyeri. Mastenia gravis, yaitu ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Selanjutnya, ototropik, yaitu robeknya serabut otot akibat bengkak, nyeri, dan pendarahan. Otot terkilir, yaitu robeknya otot bagian tendon karena renggang melebihi batas normal. Selanjutnya, stiff atau kaku leher, yaitu leher terasa kaku dan terasa sakit jika digerakkan. Stiff dapat terjadi karena adanya peradangan pada otot leher. Carpal syndrome ini penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pada posisi memegang mouse. Carpal syndrome yang pertama yaitu lebih sering terjadi pada wanita. Dengan perbandingan 3:1, usia terjadinya penyakit ini terutama antara 30 sampai 60 tahun. Pertambahan usia dapat memperbesar risiko terjadinya carpal syndrome. Selain pekerjaan, carpal syndrome terjadi akibat kondisi medis seperti rematik, hipotiroid, kehamilan, asam urat, diabetes, dan tumor. Selanjutnya, hipotiroid adalah suatu keadaan hipometabolik akibat defisiensi hormon tiroid yang dapat terjadi pada setiap umur. Hipotiroid adalah tiroid yang hipoaktif yang terjadi bila kelenjar tiroid berhenti atau kurang memproduksi hormon tiroksin. Hipotiroid adalah defisiensi aktivitas tiroid, salah satu sebab kreatinisme pada anak dan myxedema pada dewasa, ditandai dengan penurunan laju metabolisme,
keletihan, dan letargi. Udah selesai, jadi terima kasih. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf jika ada salah itu murni dari kami, jika ada benar itu ya juga dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.